bagaimana posisi kami sebagai sosiolog itu memihak. Jadi kalau ada perubahan sosial dan kita tahu sendiri perubahan yang terjadi itu pasti menimbulkan salah satunya implikasi negatif dan ada yang dikorbankan. Entah ada yang mengalami subordinasi, marginalisasi dan lain sebagainya. Misal kaum perempuan, kelompok-kelompok petani, nelayan. Maka kami diperkenankan Kak Khalid di sosiologi itu untuk memihak. Podcast Sospol Kite, dialogis, solutif, dan futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Sospol Kite dimanapun Anda berada, senang sekali saya Kak Khalid kembali menemani Anda dalam episode kali ini selama lebih kurang 30 menit ke depan. Dan tentunya dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang tidak kalah pentingnya seperti yang sebelumnya. Nah, kalau pada episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ilmu politik secara mendalam memberikan wawasan kepada kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu ilmu yang tidak kalah pentingnya seperti ilmu politik, yaitu adalah ilmu sosiologi yang akan kita bahas lebih dalam lagi bersama dengan pakarnya langsung, Koordinator Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung, Pak Herza MA. Assalamualaikum Pak Herza. Waalaikumsalam Kak Khalid. Dari Kak ya. Awalnya ini, kita Bang ya. Iya, ini kita saya panggil Bang atau Pak aja nih? Iya, boleh Bang aja. Bang aja kayaknya ya. Iya, Bang Herza. Bang Herza, sehat ya? Sehat, alhamdulillah, penuh semangat. Iya. Apalagi diundang Sospol kita kan, harus semangat. Makasih banyak Bang Herza udah berkenan hadir ke dalam studio kita untuk memberikan wawasan kepada Sobat Sospol kita. Bang Herza, apa aja sih Bang ruang lingkup utama dalam studi ilmu sosiologi ini? Oke, terima kasih Kak Khalid. Lumayan berat ya pertanyaan pertamanya. Baik, izin. Pertama ingin memperkenalkan dulu ya. Saya bukan pakar ya Kak Khalid ya, jangan sampai salah sangka ya. Jadi memang kebetulan diamanahkan menjadi koordinator program studi sosiologi di UBB untuk saat ini ya. Saya sendiri sebenarnya dalam level dosen masih kategorinya junior. Memang di kami kebetulan banyak senior ya, banyak senior. Bahkan Profesor Bustami sebagai pendiri UBB ada di sosiologi. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, yang saya katakan cukup berat juga ya berbicara ruang lingkup. Mungkin ya pembicaraan awalnya rasa-rasanya kalau berbicara ruang lingkup rasanya nggak adil kalau nggak mengutip atau menyitir 3 tokoh utama dari sosiologi itu sendiri yang sudah diperkenalkan sebenarnya mungkin di SMA dan khususnya nanti di pengantar sosiologi bagi adik-adik kita yang semester 1 ya. Yang pertama itu Agus Kom ya. Agus Kom sendiri mengatakan kalau berbicara ruang lingkup sosiologi, dia mengkategorikannya menjadi 2, sosial statik dan sosial dynamic. Sosial statik berbicara organisasi, berbicara struktur sosial, intinya yang katakanlah agak sulit nih untuk berubah, kurang dinamis. Satunya yang dia sebut sebagai sosial dynamic yang mungkin dalam konteks lebih spesifik berbicara tentang perubahan sosial, konflik dan masalah-masalah sosial yang katakanlah dia bisa berubah, cepat berubah dan sangat dinamis itu tadi ya, kata kuncinya di dynamic. Nah, lalu tetapi sosiologi itu sebenarnya selalu berkembang itu Kak Khalid ya. Kalau Agus Kom versi pertamanya begitu, lalu kalau Emil Durkheim sebagai tokoh yang kemudian dikenal sebagai orang yang melembagakan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Dia punya buku yang berbicara tentang bagaimana meneliti metode dalam sosiologi yang itu belum dilakukan oleh Agus Kom. Menurut dia simple, sosiologi itu ruang lingkupnya berbicara fakta sosial. Apa yang dia sebut sebagai fakta sosial itu berbeda dengan yang mungkin kita pahami definisinya berdasarkan KBBI, misalnya fakta ya. Kalau fakta kan kejadian yang nyata. Kalau konsep Emil Durkheim itu sesuatu yang berada di luar individu yang memaksa individu untuk mengikutinya. Misal norma, hukum, budaya dan lain sebagainya. Itu yang menjadi ruang lingkup khususnya yang dikaji oleh sosiolog. Terakhir yang perlu dikutip kalau berbicara masa awal sosiologi itu berkembang menjadi sebuah ilmu, yakni Weber. Max Weber dari Jerman juga
kalau menurut Weber, simple, ruang lingkup sosiologi itu berbicara tentang tindakan sosial. Nah, kalau penasaran seperti apa tindakan sosial, adik-adik ataupun teman-teman yang barangkali punya ketertarikan untuk sosiologi, silahkan ditelusuri tindakan sosial itu seperti apa. Intinya dia tindakan yang dilakukan oleh individu sekalipun, tetapi punya maksud sosial dan punya implikasi secara sosial. Dan itu yang nanti dipelajari Weber secara serius dan kemudian nanti menuntunnya untuk mempelajari agama, mempelajari birokrasi dan lain sebagainya. Tapi poin pentingnya kalau ditanya ruang lingkup sebenarnya Khalid, sosiologi itu selalu berkembang sampai akhirnya nanti dia berbicara hal-hal yang katakanlah kalau menurut menurut orang yang mungkin tidak bergelut di dalam sosiologi itu sendiri, ini agak keluar dari line-nya atau garisnya. Misal nih kami di sosiologi, khususnya saya sendiri kebetulan S2-nya itu di UGM, sangat ditekankan di dalam kajian yang namanya culture studies, yang itu interdisiplin. Jadi keluar dari Durkheim, keluar dari Weber, keluar dari Auguste Comte tadi, kami berbicara bahkan mungkin objeknya yang katakanlah itu menjadi kajian dari komunikasi, film. Kemudian juga kami juga diajarkan untuk berbicara hal-hal kayak iklan atau objek-objek sastra budaya, cuman memang penekanannya pada dimensi sosiologis dan kritisnya. Bahkan kami juga di sosiologi ketika berbicara ruang lingkup, konteks yang saya sebutkan tadi dari mulai fakta sosial dan lain sebagainya tadi tidak hanya dideskripsikan, tapi juga sosiologi menuntun para pembelajarnya, para intelektual yang bergelut di ilmu ini untuk berorientasi merubah masyarakat. Nah itu kan agak-agak jauh ya, agak jauh dari dua konseptor atau teoritisi awal yang ngomong sosiologi sebagai ilmu tadi. Nah itu yang kata kuncinya kenapa kemudian sosiologi saya sebut kalau berbicara ruang lingkup itu luas banget dan akan panjang ceritanya. Tapi saya coba spill sedikit saja gitu Khalid. Bang Herza, saya tertarik dengan tadi Abang menjelaskan bahwa social dynamic ya, perubahan sosial gitu ya, secara dinamis. Lalu bagaimana sih peran sosiologi dalam memahami perubahan sosial itu sendiri? Iya, tentu yang pertama sebagai seorang pembelajar sosiologi atau nanti kalau sudah expert bisa disebut sosiolog ya, minimal kan biasanya kalau disebut sosiolog itu S2 lah. Kalau S1 kita agak ragu-ragu bisa mengklaim diri sebagai sosiolog ya. Mungkin pembelajar sosiologi. Yang pertama tentu harus mampu mendeskripsikan dan menjelaskan secara ilmiah. Nah, ilmiah sendiri nanti definisinya agak luas, tidak hanya berorientasi pada objektivitas, tapi juga intersubjektivitas. Kami mengenal istilah itu Kak Khalid ya di sosiologi. Menjelaskan inti secara clear bagaimana perubahan itu terjadi, implikasinya seperti apa, dan ini siapa yang dikorbankan atau dirugikan dari perubahan itu. Itu yang pertama, tahap pertama. Lalu ada tahap lanjutan sebenarnya dalam memahami perubahan sosial. Bagaimana kami dituntut kalau kami ingin menjadi sosiolog yang katakanlah benar-benar mendalami sosiologi, tidak hanya berhenti di menjelaskan, tapi juga kami diajarkan salah satu paradigma yang disebut paradigma kritis, bagaimana posisi kami sebagai sosiolog itu memihak. Jadi kalau ada perubahan sosial dan kita tahu sendiri perubahan yang terjadi itu pasti menimbulkan salah satunya implikasi negatif dan ada yang dikorbankan. Entah ada yang mengalami subordinasi, marginalisasi dan lain sebagainya. Misal kaum perempuan, kelompok-kelompok petani, nelayan. Maka kami diperkenankan Kak Khalid di sosiologi itu untuk memihak. Nah nanti riset kami atau apa yang kami lakukan tahap pengabdian, bagaimana kami dari perubahan sosial yang terjadi itu berkontribusi untuk mengarahkan ini perubahan ke depannya seperti apa supaya menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar untuk mereka-mereka yang dikorbankan oleh perubahan sosial yang terjadi tadi. Kira-kira begitu. Menarik sekali ya Bang Herza. Jadi bagaimana ilmu sosiologi itu memberikan manfaat, kemaslahatan bagi masyarakat. Benar ya? Itu sangat relevan dengan tagline sekarang Kemdikti Saintek ya, berdampak tadi. Iya, berdampak ya. Bang Herza, dengan umur yang tergolong cukup muda ini, seperti Bapak jelaskan tadi bahwa banyak senior-senior nih yang lainnya di atasnya gitu ya, dan mendapatkan jabatan yang lumayan ya, menantang ya. Iya, menantang gitu ya, dan pasti banyak senior-senior di atasnya. How do you handle it? Oke, ini menarik nih, dan mungkin perlu hati-hati juga untuk menjawabnya ya. Pertama memang saya sebagai ditunjuk atau diberi amanah sebagai koor prodi sosiologi itu sebenarnya juga ya sebenarnya
mungkin situasinya yang kebetulan memang mengarahkan ke satu-satunya ke saya pada saat itu, Kak Khalid ya, karena di atas saya yang memang mungkin secara jabatan fungsional lebih tinggi dan lebih lama juga sebagai dosen di sosiologi UBB lagi pada studi lanjut. Tinggal sisa angkatan kami 3 orang. Di antara 3 orang ini yang memang pas mungkin untuk menghandle sebagai koor prodi sosiologi satu-satunya adalah saya, dikarenakan pertama memang S1 S2-nya sosiologi nih kebetulan. Duanya lagi, satu komunikasi, satu sejarah S1-nya Kak Khalid. Kalau zaman kita kan sudah nggak harus linear lagi ya S1 S2 untuk menjadi dosen. Ditambah lagi saya produk dari sosiologi UBB. Jadi sangat sosiologi UBB lah kira-kira begitu. 2012 saya masuk ke sini, saya diajar oleh Pak Izul, diajar oleh Ibu Aimi, diajar oleh Ibu Fitri Sujatmi yang saat ini menjadi rekan sejawat yang bersama-sama mengembangkan sosiologi sebagai sebuah kelembagaan di UBB ya. Nah, mungkin karena itu yang saya pahami sebagai kebetulan. Jadi tidak pure sebenarnya sebagai sosok orang yang paling memiliki kapabilitas untuk menjadi koor prodi. Jadi saya tidak terlalu pede untuk menyebutnya begitu ya. Saya selalu merefleksikan begitu. Nah, memang di kami level dosen-dosennya agak beragam juga. Jadi ada yang memang sangat senior kayak Prof. Busami, kita tahu bersama beliau sangat dikenal sebagai tokoh di Bangka Belitung, pendiri UBB, yang menginisiasi prodi sosiologi itu sendiri dulu di tahun 2006. UBB berdiri, sosiologi hadir, dan salah satunya karena Prof. Busami merestui itu dan pengen sosiologi itu eksis di Bangka Belitung. Menurut dia karena perlu ya, Bangka Belitung perlu itu. Kemudian turun ada Ibu Aimi yang dekan kita 2 periode, terus ada Ibu Fitri yang notabene beliau-beliau ini sudah doktor semua, dan tentu dalam momen tertentu kita yang katakanlah junior, yang katakanlah baru belajar ini perlu ekstra hati-hati, perlu memahami situasi untuk kemudian menyampaikan apa yang ingin kita lakukan kepada beliau-beliau ini yang menurut saya tidak selalu gampang untuk konsensus kesepakatan bersama. Itu memang perlu strategi atau perlu kehati-hatian tadi. Nah, untungnya apa yang background saya sebagai mahasiswa mereka dulunya beliau-beliau ini dan saya lahir di sini ya dari rahim sosiologi UBB, mungkin itu menjadi nilai plus untuk saya bisa paham dosen-dosen saya ini. Untuk juga sebaliknya mungkin dosen-dosen saya, ini Herza ini yang kami ajar dan tahu karakteristiknya. Sehingga alhamdulillah untuk sekarang Kak Khalid ya, saya cukup mampu kira-kira hadir di tengah mereka untuk melakukan hal-hal yang menurut saya perlu segera direalisasi supaya prodi sosiologi berprogres. Salah satunya misalnya Kak Khalid yang menjadi masalah sebenarnya kita di PISIP ya, prodi di PISIP itu dulu sebelumnya 1 tahun belakang masa lulusan studi. Nah, saat ini itu menjadi concern 3 prodi ini. Sosiologi menjadi salah satunya. Saya bisa dengan agak mudah masuk nih. Bahkan saya bisa ngobrol dengan Ibu Fitri, dengan Ibu Aimi, kira-kira mahasiswa bimbingan Bapak Ibu di periode terdekat ini misalnya ya, siapa saja nih yang bisa kita dorong untuk sidang. Dan saya bisa ngomong bahwa kadangkala memang kita punya idealisme, kita punya standar, tapi di momen tertentu ketika kita punya target untuk mendorong anak-anak kita bisa lulus cepat, kita harus menurunkan sedikit. Tapi bukan mendowngrade-nya ya, tapi menurunkan itu ekspektasi selama nanti setelah misalnya katakanlah sidang skripsi itu semua bisa kita perbaiki bersama. Saya bisa masuk ke wilayah itu yang barangkali kalau koor prodinya bukan berasal dari mahasiswa itu agak sungkan memang. Karena itu wilayah otoritasnya pembimbing kan. Nah, ini cerita jujur ya mungkin kalau Ibu Aimi dan Bu Fitri atau Bapak Izul mendengar mungkin dalam hatinya oh iya juga ya. Gitu kira-kira. Artinya saya bisa mengutip bahwa kita nggak bikin kualitas mereka menurun, tapi ekspektasi kita kali yang menurun. Benar. Selama jadi koor prodi tantangan terberat apa? Untuk saat ini jujur saja yang itu mungkin salah satu tadi yang disebutin. Untuk saat ini jujur ekspektasi sosiologi itu akreditasinya nanti menjadi unggul. Nah, kami kebetulan habis akreditasi B. B itu kalau sekarang kan setara baik sekali ya. Kami masih pakai ban PT yang lama B.
itu menjadi unggul. Nah, itu kan ekspektasi yang sangat besar. Sementara kita tahu sendiri masih ada PR yang cukup besar untuk kemudian melangkah ke sana ya. Tentu kekompakan itu menjadi catatan penting, kemudian strategi-strategi supaya nanti proses reakreditasi itu berjalan dengan sesuai koridornya untuk mencapai unggul tadi, itu menjadi sesuatu yang cukup membebani jujur ya bagi saya saat ini. Tapi saya optimis dengan energi sosial yang kami miliki, nanti juga mungkin sumber daya kayak Ibu Luna akan balik lagi, Ibu Sujatmi sudah balik. Nah, itu insya Allah menjadi tambahan energi untuk kami berproses supaya sekurang-kurangnya beban saya tadi agak terbagi ya, terdistribusi kepada beliau-beliau ini. Kira-kira begitu Kak Khalid. Soal akreditasi sih. Akreditasi ya. Kalau akreditasi ini sendiri apa sih yang bikin kayaknya kan sebagai salah satu jurusan yang lama gitu ya di FISIP. Dari 2006. Benar. Lalu apa sih menurut Bang Herza yang melihat bahwa berat nih jadi unggul? Apa sih titik beban terberatnya gitu ya? Oke, salah satunya memang seperti yang saya sebutkan tadi, kita masih punya PR untuk menaikkan persentase lulusan tepat waktu. Itu yang pertama Kak Khalid ya. Karena instrumen akreditasi tentu itu menjadi poin utama tuh. Bahkan saya masih ingat tuh kemarin sempat sharing, biologi yang sudah unggul sekarang kan baru dikasih waktu 2 tahun ya untuk memperbaiki, salah satunya soal masa lulusan mahasiswanya atau alumninya ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang jabatan fungsional para dosen kita masih terus berupaya. Kita sih skemanya optimis dalam beberapa bulan ke depan ada beberapa dosen kita yang bisa naik jafungnya, dan itu mensupport sekali untuk mencapai akreditasi unggul. Dan terakhir soal kita bagaimana harus memperkuat kerjasama internasional Kak Khalid, yang itu sudah kami lakukan misalnya dengan melibatkan dosen dari University Science Malaysia ya, USM, untuk ngajari kami beberapa pertemuan, dan itu ternyata bisa kita klaim untuk kerjasama. Dan kami ke depan 2026 itu sudah menganggarkan di RKKL Prodi untuk student mobility ke USM juga target utamanya, meskipun ini masih tentatif, bisa berubah juga. Jadi itu sih kayaknya yang menjadi konsentrasi kami untuk, dan menjadi PR untuk kemudian nanti bisa mencapai akreditasi unggul itu ya. Iya, wow, menarik sekali ya. Berarti artinya terus berproses Pak Herza. Siap. Bang Herza, dari sekian banyak keilmuan, why sosiologi? Wah, ini agak anu juga ya menjawabnya. Memang sosiologi itu kalau belum mengenal ke dalam, belum masuk ke dalamnya, masalahnya nggak terlihat seksi. Dalam tanda kutip ya. Masih seksi politik sebenarnya, ilmu politik ya. Nah, PR-nya adalah memang bagaimana mengenalkan sisi dalam dari sosiologi itu kepada anak-anak remaja kita yang lulus SMA atau bahkan yang masih duduk di SMA untuk tertarik nih sosiologi. Misal saya sering menyebutkan nih Kak Khalid, kalau perkuliahan di sosiologi itu justru persentase kita ke lapangan, kajian empiris ke lapangan itu cukup besar, dan itu sebenarnya sangat bikin enjoy di banyak mahasiswa kami. Ini melihatnya secara objektif. Jadi itu sebenarnya menjadi salah satu daya tawar yang cukup menarik kalau para remaja di SMA itu tahu, apalagi notabene mereka full day school ya, di sekolah terus dari pagi sampai sore, yang itu kadangkala mereka mengeluhkan jenuh. Nah, saya sendiri Kak Khalid beberapa momen ke sekolah-sekolah berkampanye pentingnya kuliah berkenaan dengan angka partisipasi kasar perguruan tinggi Bangka Belitung yang selalu rendah ya di secara nasional, sharing dengan para siswa. Nah, di sosiologi sebenarnya bagaimana kuliah di luar kampus, bukan skema MBKM aja ya, tetapi di mata kuliahnya sering membawa anak-anak tuh berkunjung, bercengkrama dengan masyarakat di luar kampus, itu sebenarnya membuat enjoy. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sebenarnya sosiologi itu tidak membuat kita kaya secara ekonomi. Jadi kalau adik-adik remaja di sana yang ingin berorientasi menjadi kaya, jangan pilih sosiologi secara ekonomi ya. Tapi kalau ingin kaya perspektif, ingin kritis, ingin bisa berkontribusi untuk masyarakat dalam hal gagasan, kontribusi dalam tindakan nanti di tengah masyarakat, maka sosiologi adalah salah satu pilihan alternatif yang sangat seksi dan potensial menurut saya ya. Itu sering diungkapkan oleh dosen-dosen kami Kak Khalid di UGM. Dia memang menyarankan kalau Anda berorientasi ingin kaya, maka jangan sesekali berpikir untuk masuk sosiologi karena Anda tidak diarahkan untuk itu. Terlepas dari mungkin nanti ada kewirausahaan segala macam ya Kak Khalid. Tapi secara kurikulum kita tidak mendorong orang untuk berorientasi secara ekonomi, apalagi individualistik menjadi kaya, tetapi
perspektif, teori, maka kami di kurikulum itu mata kuliah teorinya cukup banyak, tetapi bagaimana konsepnya mata kuliah teori itu disampaikan kepada mahasiswa dengan konsep yang santai, yang interaktif, sehingga mereka sebenarnya sambil belajar itu tidak begitu terbebani dengan teori itu. Gitu, Kak Khalid. Benar. Nah, kalau Bang Herza sendiri nih, apa sih yang bikin Bang Herza akhirnya nyemplung ke sosiologi? Apa mungkin dulu salah pilih jurusan di awal kali ya gitu? Iya. Ya, kalau cerita jujur memang setelah lulus SMA saya tidak 100% sebenarnya yakin dengan sosiologi, Kak Khalid. Sempat dulu memang ke UBB 100% tuh. Iya benar. Menurut saya bertahap dulu. Saya tipe anak yang ketika itu kayaknya belum bisa ke kuliah keluar Bangka. Masih belum pernah jauh dari orang tua, sehingga langkah awalnya memang saya cukup visioner loh, ke UBB dulu. Kalau nanti saya punya rezeki dan saya sehat, saya akan lanjut S2 baru keluar Bangka, ke Jogja misalnya salah satu pilihannya UGM. Nah, pada saat itu saya antara manajemen dan sosiologi, Kak Khalid. Tapi cerita lucunya ketika itu rektorat UBB masih di alun-alun Taman Merdeka. Di sana kebetulan rektoratnya berhadapan dengan SMK yang salah satu jurusannya ada manajemen. Langsung berpikir, waduh, kalau saya masuk milih manajemen dan kuliah, nanti saya akan berkuliah dengan mereka-mereka yang sudah concern di jurusan manajemen. Dan saya akan jadi yang terakhir nih secara tertulisnya di atas kertasnya. Dan saya tipe orang yang nggak mau begitu. Akhirnya saya refleksikan ulang, di SMA saya cukup enjoy dengan sosiologi dan nilai saya cukup tinggi di sosiologi. Saya tidak terbebani belajar dan lebih banyak memakai nalar mainstream lah. Hanya atas dasar itu dan hanya atas impian bahwa saya enjoy 4 tahun di sosiologi, saya memilih itu, Kak Khalid. Ternyata pas masuk agak kaget juga, ada teori ternyata yang menuntut kita untuk belajar dan ada momen di mana setiap mata kuliah itu menuntut kita untuk presentasi. Nah, itu yang dulu saya agak kurang nyaman. Tapi setelah ditempa, ternyata setelah ditempa Pak Izul, Ibu Aimi, saya banyak belajar dari situ dan akhirnya bisa menjadi dosen. Artinya saya cukup bisa terdorong oleh kiat-kiat para dosen ketika itu mendorong kami untuk ngomong, presentasi, belajar. Nah, jadi adik-adik sekalian, sebenarnya kalau Anda memang di SMA masih merasa insecure, masih merasa kalau ngomong takut, kalau bahasa Bangkanya kededap, Kak Khalid, ingat itu tuh sebenarnya bisa berubah ketika Anda nanti masuk dunia kampus yang memang didorong, ditempa untuk melakukan itu di kelas. Dan ingat, di kelas itu kita tidak saling mempermalukan. Atmosfernya sangat positif. Saya kira di jurusan apapun, di prodi apapun, atmosfernya positif di UBB, dan saya merasakan itu. Saya tentunya di awal-awal mengalami kendala untuk bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bisa menyampaikan argumen kepada teman-teman yang lain, tapi alhamdulillahnya teman-teman ketika itu positif semua. Dan itu ceritanya, Kak Khalid. Jadi sebenarnya bukan 100% yakin dengan sosiologi, tapi ada unsur luar yang kemudian kayak menggerakkan, akhirnya saya memilih sosiologi dan alhamdulillah tidak murtad ya. S1, S2-nya tetap sosiologi. UGM itu saya sosiologi juga, setahun 8 bulan selesai, balik lagi sosiologi yang insya Allah nanti kalau tidak tahun depan 2027 harus kuliah sosiologi lagi. Sosiologi S3, kira-kira begitu, ya? Kak Khalid. Iya. Apa sih prestasi apa aja yang udah pernah diraih oleh keilmuan di prodi sosiologi selama di sini? Mungkin secara general ya. Ya, secara general. Kami seingat saya, memori yang saya punya dari semenjak kuliah 2012 yang lalu, di dalam kegiatan Kemdikbud, kalau dulu kan Kemdikbud ya, misal kayak program kreativitas mahasiswa, skema riset, skema gagasan kreatif dulu namanya, atau artikel ilmiah, mahasiswa sosiologi selalu ada kuota untuk mendapat pendanaan. Saya ingat betul tuh kakak tingkat saya, dan terakhir saya sebagai mahasiswa 2015 sebagai anggota tim di bawah bimbingan Pak Iskandar Zulkarnain, sekarang dekan kita, juga meraih pendanaan lewat artikel ilmiah. Itu prestasi yang sebenarnya cukup bergengsi dan membanggakan karena levelnya kementerian ya. Dapat duit, kita dilatih menulis, itu yang pertama tuh, Kak Khalid. Kemudian prestasi itu sebenarnya bertahan sampai 2023 kemarin saya menjadi dosen yang berhasil membawa proposal riset mahasiswa meraih pendanaan yang di tahun 2023 ya, dan sampai sekarang di FISIP kita masih punya PR besar. Harapannya memang dengan ada Kak Khalid dan tim dosen-dosen baru bisa nanti kita sama-sama mendorong agar kita selalu FISIP itu nyempil lah untuk dapat kuota itu. Itu kemudian di sosiologi
sebenarnya cukup banyak prestasi non akademik yang saya pahami, Kak Halid ya. Misal terakhir itu kayak apa ya, kemarin tuh olahraga, entah itu cabang bola, bulu tangkis, itu sering meraih prestasi itu non akademik ya. Nah, untuk prestasi lainnya sama sebenarnya di LKTI itu banyak juga ikut kegiatan-kegiatan dan meraih penghargaan. Kalau dosennya itu menurut saya prestasi juga, dosennya sering dilibatkan menjadi semacam tim ahli oleh pemerintah. Ibu Fitri itu sering tuh di Bangka Barat, di Belitung, Pak Izul yang dengan masyarakat orang LOM, nanti kalau belum tahu Kak Halid bisa berkunjung ke Belinyu, ada masyarakat yang masih dengan agama kepercayaan, disebut orang LOM, dan itu kaya banget kearifan lokal, dan kita merasa kalau masuk ke situ tuh kayak betah aja dan ingin tertarik untuk mengkaji mereka lebih jauh. Pak Izul tuh sangat dekat dengan situ, dan beliau selalu dilibatkan terakhir menjadi tim ahli untuk merumuskan perda kalau tidak salah perda masyarakat adat. Begitu juga dengan dosen-dosen lain, Pak Putra di pemberdayaan segala macam, itu prestasi yang menurut saya perlu disoroti juga ya ketika ngomong prodi. Kira-kira begitu. Karena waktu singkat kita ngomong itu aja ya. Menarik sekali ya. Lalu yang terakhir mungkin apa Pak ini pekerjaan yang relevan dengan ilmu sosiologi ini? Oke. Nah, pertama yang mungkin perlu disampaikan, sosiologi itu agak fleksibel ya Kak Halid kalau di lapangan ya, setelah lulus ya sarjana sosiologi atau sarjana sosial itu ya, banyak hal yang bisa mereka isi, dan itu kadang-kala menjadi kelemahan sehingga posisi-posisi tertentu jadi kayak kurang merasa ini posisinya cukup seksi. Bener. Karena banyak orang atau banyak keilmuan lain juga bisa mengisi, kira-kira begitu. Bener. Nah, saat ini yang perlu disampaikan kepada publik, lulusan kami itu banyak mengisi di pemerintahan. Misal yang terakhir itu saya ingat betul, memorinya masih melekat, di BKKBN tuh CPNS-nya ada 2, dan itu sangat relevan, bicara stunting, bicara program pengasuhan ya, bicara KB, bicara pernikahan dini dan lain sebagainya, itu sangat sosiologis BKKBN. Terus juga sosiologi bisa masuk ke instansi seperti KPU, Bawaslu, CPNS-nya banyak. Bawaslu provinsi itu banyak diisi oleh alumni sosiologi di Bangka Belitung ya. Benar. Bahkan terakhir kemarin di provinsi yang lain. Terus juga kalau kita bicara misalnya perusahaan finansial tuh banyak juga diisi oleh sosiologi, karena banyak sisi yang itu perlu dijalankan oleh sosiologi seperti surveyor dan lain sebagainya. Pemerintahan juga desa, kepala desa itu banyak alumni sosiologi yang di Bangka Belitung, karena dia sudah dibekali dengan ilmu dan juga soft skill di prodi sosiologi, dia mampu untuk bersaing menjadi kepala desa. Kepala desa saat ini jangan kita bayangkan kayak dulu, sangat seksi kan, bener. Secara penghasilan, secara otoritas kekuasaan dan lain sebagainya. Wah, menarik sekali ya, dan Sobat Sospol, kita udah membahas banyak sekali perbincangan kita dengan Bang Herza yang penuh dengan makna dan berisi. Yang terakhir Bang Herza, saran kepada calon mahasiswa dan juga mahasiswa ongoing di jurusan sosiologi. Oke, untuk yang ongoing dulu. Nah, teman-teman sekalian yang saat ini yang kebetulan mungkin menonton, mudah-mudahan menonton ya Kak Halid ya, podcast kita ini yang sudah berjalan sekurang-kurangnya misalnya di semester 2 ya kan, 3 untuk semester yang akan baru. Mari kita yakini dan berproseslah dengan maksimal. Jangan sampai berpikir untuk mundur. Sayang banget karena Anda sudah berproses sekurang-kurangnya setahun setengah kan, menuju setahun setengah. Dan yakini saja nanti keilmuan ini akan membawa Anda untuk bisa sukses, untuk bisa berkarir, untuk bisa bermanfaat ke depannya. Itu yang pertama. Untuk calon mahasiswa, kami mengajak tentunya teman-teman mengenal dulu prodi sosiologi sebagai salah satu prodi yang mapan dan tua secara umur di UBB, sehingga secara sumber daya dia cukup kuat. Saya bisa mengatakan begitu, ada profesor, ada lektor kepala, ada doktor, dan sudah cukup banyak saat ini berkuliah S3 di kampus dalam negeri yang grade 1 lah di Indonesia seperti UGM, UI, Unair dan lain sebagainya ya. Itu menjadi poin plus untuk teman-teman semua ingin berproses dengan kami. Dan seperti yang kita ceritakan tadi, sebenarnya ada posisi-posisi di masa depan yang bisa Anda isi
yang itu cukup strategis dan itu buat teman-teman nyambung dengan keilmuan sosiologi itu sendiri. Benar Begitu sekali. Kak Iya. Khalid. Terima kasih banyak Bang Herza. Makasih banyak Bang Herza Siap. untuk sarannya dan juga untuk menyempatkan waktunya hadir bersama kami di sini ya. Nah, dan sobat Sospol, nggak terasa kita udah di penghujung acara kita pada hari ini, dan tentunya akan banyak ilmu-ilmu yang lain ataupun pembahasan-pembahasan yang lain yang akan kita bahas dalam episode-episode berikutnya. Terus saksikan kami dan jangan lupa subscribe. Saya Khalid Fikriyadi beserta tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.